Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, Haji hadir beliau ya? Iya, Haji Kabul Budiono. Ketua DMI Kelurahan Harjamukti, Bapak Cece Syaifuddin, yang kita muliakan. Juga segenap dari DKM Masjid dan Musalla sekelurahan Harjamukti, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tuan rumah pada hari ini, pada pagi ini, yaitu masjid yang mewakili masjid seluruh Indonesia. Namanya Masjid Nusantara. Alhamdulillah, ada Islam Nusantara, ternyata di sini pusatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah senantiasa dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini di hari yang mulia, di waktu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka silaturrahim antar masjid dan musalla sekelurahan. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan terus dijaga sampai hari kiamat. Karena silaturrahim ini merupakan tolok ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ibadahnya baik, kemudian sholatnya baik, puasanya baik, kemudian ibadah hajinya baik, umrohnya, semua udah kita lakukan yang urusan dengan Allah, tapi dia mutus silaturrahim, maka Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang mutus silaturrahim. Bahkan kedudukan silaturrahim itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disejajarkan dengan iman kepada Allah. Rasulullah pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah imanun billah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama kata Nabi, imanun billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wasilaturrahim, yang kedua adalah silaturrahim. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga. Dan yang dibenci oleh Allah, wa abghadul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dibenci oleh Allah adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, qati'atun rahim, orang yang mutus silaturrahim. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga persaudaraan kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sesama pengurus masjid sekelurahan Harjamukti. Amin ya rabbal alamin. Bahaya Pak, kalau mutus silaturrahim bahaya. Biasanya godaan pengurus masjid, nah ini godaan pengurus masjid ini suka digoda dengan hal-hal yang sepele sehingga menyebabkan putusnya silaturrahim. Misalkan ada pengurus ngambek gara-gara apa? Gara-gara DKM-nya nggak jujur, misalkan nggak amanah, atau DKM-nya pilih kasih, atau bagian seksi dakwanya pilih kasih dalam menentukan khotib atau penceramah, yang ini dicoret ini enggak. Ini bisa mutus silaturahim enggak?
Ada nggak di hari Jamukti? Nggak ada, adanya di sana, di jauh, di ujung. Nah, ini bahaya nih. Jangan pengurus gara-gara itu banyak tuh. Saya sering mendengar kalau dia masih jadi imam, kalau saya masih di dekan, saya nggak mau ke masjid. Ada nggak? Ada tuh di beberapa tempat ada. Jadi saking keselnya, padahal rumahnya depan masjid, berdampingan dengan masjid, karena kesel dengan DKM-nya, kesel dengan imamnya dan seterusnya, dia nggak mau silaturahim, nggak mau ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tersebut menganggap dirinya mulia, padahal dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau sebagus apapun sholatnya, kalau dia mutus silaturahim, hanya urusan nggak penting. Urusan apa saja nggak boleh kita mutus silaturahim, nggak boleh. Bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk silaturahim adalah nahwas salam, menyebarkan salam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, awala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, idza fa'altumuhu, apabila kalian lakukan hal ini, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai, kata Nabi. Apa kata Nabi? Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, kata Nabi. Misalkan nih, ada dua orang yang saling bermusuhan, maka yang paling baik, kata Nabi, yang baik di antara keduanya, yang pertama memulai salam. Ada orang bermusuhan berdua, antara pengurus masjid dengan pengurus masjid, atau pengurus masjid dengan ketua DMI-nya misalkan. Maka untuk menentukan siapa yang terbaik di antara keduanya, yang pertama memulai dengan salam. Yang mana yang manggil salam duluan? Assalamualaikum. Itulah yang terbaik. Maka dengan memulai salam tersebut, apa kata Nabi? Tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Coba buktikan. Kalau ada orang yang apa namanya tuh, udah beda dengan kita, ketemu kita melengos mulu, langsung sapa dengan salam. Assalamualaikum, langsung cair. Jadi hati yang tadi gerundel, hatinya tadi yang marah, yang penuh dengan hasut segala macam, dengan Assalamualaikum langsung dia berubah. Betul nggak? Coba buktiin Pak. Makanya jangan dibiasain permisi jangan, boleh. Itu nomor 2. Pertama salam. Kita syariatkan umat sosialisikan syariat dari Nabi Muhammad SAW, salam. Baru permisi, kula nuwun, sampurasun kalau di Sunda ya, dan seterusnya. Salam dulu, Assalamualaikum. Tapi sama muslim. Kalau sama perempuan gimana Ustaz misalkan? Assalamualaikum, misalkan. Jangan. Kalau sama perempuan jangan. Ya, bahaya. Apalagi anak muda salam dengan cewek, Assalamualaikum. Nyampe nggak salam saya? Ya, bahaya ini. Bahaya. Ini terutama kepada orang yang mutus silaturahim. Orang yang mutus silaturahim, maka kita mulai dengan salam, maka kata Nabi akan saling mencintai antara keduanya. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pernah mengatakan, man sarrahu an yamudda lahu fi umri, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'u lahu fi rizqi, diluaskan rizkinya, kemudian dijauhkan dari mati buruk, dari mati su'ul khatimah. Pertama, falyattaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wasilatur rahim, sambung silaturahim. Insyaallah mudah-mudahan ini masjid, ini pengurus, kemudian dari ketua DKM ini senantiasa dijaga oleh Allah silaturahimnya. Hadir Pak. Jangan cuma nih semangat nih, luar biasa nih. Ada Ustadz Sahrin subuh di sini tadi itu. Jadi yang di sini hadir juga nggak kalau di tempat lain? Ada beberapa masjid di Ciracas tempat saya tinggal. Nah, kalau dari lain datang tapi giliran masjid dia nggak pernah datang. Ada tuh, ada nggak? Tapi dari lain datang ke tempat dia, tapi dianya nggak datang keluar. Ada nggak di sini? Jangan. Harus diwakili. Mau imamnya yang datang, atau ketua DKM-nya, bendaharanya, harus ada perwakilan. Syukur-syukur hadir semuanya, jadi tambah rame. Insya Allah. Jangan, harus ada. Ini suasana begini nih luar biasa. Supaya tahu program masing-masing masjid, bisa meniru. Kalau mungkin masjid kita yang punya pengurus nih nggak bagus,
Oh, ternyata di sini kegiatan begini-begini bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa diambil, tiru, modifikasi ATM, ambil terus tiru. Nah, itu hikmahnya silaturahim. Pasti banyak manfaat yang didapat dengan silaturahim antar masjid. Nah, kemudian yang kedua, yang suka ini khusus masjid nih, yang suka mutus silaturahim biasanya tentang paham. Betul nggak? Tentang paham. Ingat, kita ini sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, dan kita sudah diikat dengan 4 madhab. Jadi nggak keluar dari 4 madhab. Seperti tadi nih, mohon maaf nih Pak Imam, Ustadz Imam ya. Nah, tadi di sini menerapkan Fatihahnya nggak pakai basmalah tadi di rakaat kedua. Yang rakaat pertama pakai basmalah sir. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Nah, kalau dalam madhab Imam Syafi'i, membaca basmalah dengan jahar, dan itu rukun, bagian dari Fatihah. Ada madhab lain seperti madhab Malik, nggak baca basmalah sama sekali. Jadi jangan kaget Pak. Sini masjidnya Wahabi katanya. Kan suka begitu gitu nggak? Betul? Halo, betul nggak? Wah, ini nggak baca bismillah, Wahabi loh, nggak sah sholat saya. Enggak. Dalam madhab Malik langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan hilang bismillahnya. Kalau mati bismillah, bukan mesti baca. Ini enggak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sudah langsung tuh. Oh, berarti kalau yang paham, oh berarti imam ini menerapkan madhab Imam Malik. Ada lagi yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih baca kan? Dia menganggap basmalah bukan bagian dari Fatihah, sehingga hukumnya sunnah. Tapi dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka dibacanya jahar, dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalam madhab kita. Jadi nanti kalau di luar, kecuali begini Pak, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, hilang kan? Hilang satu. Hilang ayatnya. Nah, ini aliran sesat ini, nggak ada alhamdulillahnya baru. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu masih bagian dari saudara kita. Madhabnya ada. Alhamdulillah. Ini ada adik-adik di para penghafal Quran nih. Gara-gara mereka semua nih adik-adik semua, keluarganya yang dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa dapat syafaat dari beliau-beliau semua nih. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya di keluarga kita Pak, harus ada satu dari keluarga kita yang hafal Quran. Saya sampaikan dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, man qara'al Qur'ana fastadhharahu wa halla halalahu wa harra haramahu wa harrama haramahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fastadhharahu, kemudian dia tampakkan Al-Qur'an dengan dihafal, dibaca, dihafal, diamalkan, kemudian wa ahalla halalahu, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, wa harrama haramahu, dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Nah, karena sekarang banyak tuh ada penghafal Quran malah nggak ikut Quran. Betul nggak? Ulama menyebutnya ulama hafal Quran, tapi dengan Quran nggak mau. Kata Quran halal, dia bilang haram. Kata Quran haram, dia bilang halal. Kata Quran hak, dia bilang batil. Kata Quran batil, dia bilang hak, bolak-balik. Ada penghafal Quran yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini nggak masuk. Tapi yang disebutkan oleh Nabi adalah hafal Quran, baca Quran, paham, kemudian dia ngikut kepada Al-Quran, menjadi imaman. Waj'alhu lana imaman, dijadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan dalam hidup dia. Apa kata Nabi? Wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Maka Nabi mengatakan adkhalahullahul jannah, maka Allah pasti memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini yang pertama, dianya yang masuk ke dalam surga. Tidak sampai di situ, Nabi mengatakan apa? Wa syafa'ahu, dan orang tersebut menghafal Quran wajib berhak memberikan syafaat kepada min asyarati ahli baitihi, dari 10 keluarganya, ahli baitnya. Bisa kalau diutus dari kakeknya, kakek nenek ke bawah, satu keturunan tuh ahli bait namanya tuh, satu keturunan ke bawah dari 10 ahli bait. Jadi banyak ini, bukan cuma sedikit, 10 ahli baitnya
Yang kata Nabi apa? Qad wajabat lahun nar, yang dijamin masuk neraka. Ahli bait tersebut dari 10 tadi ada yang dijamin masuk neraka. Gara-gara punya anak satu penghafal Quran, dia mengamalkan Al-Quran, maka yang dijamin masuk neraka tadi diangkat oleh Allah, dapat syafaat dari ahlul Quran. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul Quran, yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga yang terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau tadi program ini apa? Al-Quran sholat infak. Oh, bukan silaturahim ya? Bisa dirubah silaturahim juga bisa. Saya kan bikin sendiri. Ya. Al-Quran. Nih Quran penting tuh baca Al-Quran. Jangan sampai kita dalam sehari nggak baca Quran. Usahakan nih, kalau yang penting tadi tuh, usahakan dalam keluarga kita ada yang hafal Quran. Jadi diwakafkan Pak satu Pak. Satu keluarga, misalkan bapaknya udah ketelatnya udah tua, anaknya udah tua semua juga, udah pada nikah misalkan, cucunya, cicitnya masih ada, harus ada satu. Kenapa tujuannya? Supaya nanti bisa nolong kita di akhirat. Kita kan nggak tahu. Emang ada jaminan kita nih, jamaah masjid seharja mukti dijamin masuk surga? Ada nggak? Halo? Jadi mau kita rajin subuh begini jamin masuk surga nggak? Nggak jamin. Makanya didik, kemudian kita wakafkan satu anak yang hafal Al-Quran dengan harapan insya Allah mereka lah yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika hisab Allah menentukan kita berhak masuk neraka, maka kita akan ditolong oleh ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran, sholat. Nah, ini sholat penting juga. Al-Quran, sholat, infak. Ada orang rajin sholat tapi pelit, ada nggak? Mana orangnya? Nah, kalau urusan infak nih berat. Makanya Pak gini, jadi amalan tuh jangan cuma ke Allah, gratis mulu. Sholat gratis itu enak, banyak orang tuh. Sholatnya rajin, kemudian tadi itu puasanya rajin segala macam, tapi giliran diajak infak kayak mau copot jantungnya. Betul nggak? Jantungnya kayak mau copot. Naudzubillah min dzalik. Padahal kalau kita baca ayat Quran tuh, ketika Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu digandeng terus tuh. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu zakat juga bagian dari infak. Aqimus shalah wa atuz zakah, tentang sholat pasti ada infak. Artinya apa? Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sholatnya yang bagus, tapi juga infak. Makanya biasakan nih, kalau ke masjid, ya, kalau ke masjid jangan hanya bawa sejadah Pak. Bawa apa Pak? Bawa uang. Untuk masjid tadi dibiasakan, apalagi subuh. Nih waktu subuh nih didoakan malaikat. Apa kata Nabi? Jadi tiap hari itu di pintu rumah kita ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Pertama, doa yang pertama, Allah, udah bunyi. Sampai jam berapa ini? Isyraq jam berapa sih? 6? 2 menit lagi berarti. Masya Allah. Lanjut nggak? Sampai jam berapa Pak? Ya jam 8 Pak Iman. Saya pulang. Masya Allah. Ya Rabb, kata malaikat apa? Allahumma a'timun fiqan khalafa. Ini yang pagi-pagi berinfak. Kotak infak jalanin Pak Iman. Kotak infak jalanin. Biar ngamalin ini. Allahumma a'timun fiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak di pagi ini. Tuh, doanya yang doa malaikat pertama yang berinfak. Kemudian yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan hartanya orang yang nggak berinfak di pagi hari ini. Milih mana Pak? Yang pertama atau kedua Pak? Pertama. Ayo silakan infaknya jalanin. Kalau nggak bawa duit pura-pura aja masuk begini nggak? Tutup begini kan? Kan orang kalau masukin kotak amal kan ditutup mukanya tuh. Nggak tahu ada apa nggak dia. Apa karena kekecilan ditutup? Kalau kegedean, makanya kalau bisa kotak amal jangan yang ditutup Pak. Pakai yang kaca ketahuan nanti semua tuh. Sedih. 100 itu. Pakai kaca Pak, yang bening kaca tuh. Ketahuan baru malu kita tuh nanti itu. Biar ketahuan mana yang rajin infak, mana yang enggak. Kalau tujuannya supaya ditiru nggak apa-apa Pak. Jangan bilang riya dulu, ikhlas mulu. Giliran ikhlas sedikit mulu tuh.
Ikhlas banyak Pak kalau ikhlas gitu. 10 juta yang penting ikhlas gitu. Jangan 1000 yang penting ikhlas. Bukan begitu Pak. 10 juta yang penting ikhlas. Jangan 1000 yang penting ikhlas. Bukan ya. Kapan selesainya pembangunan masjid kalau begitu? Masya Allah. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah, panjang umur, dan senantiasa dijaga silaturahim kita di antara pengurus masjid, di antara saudara-saudara kita seharja mukti khususnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena memang saya dipesan dari awal dari pengurus tuh. Siapa? Irawan ya? Kalau nggak mana Irawan? Tadi Irawan mana? Lagi nggak hadir. 20 menit katanya. Jadi kalau melanggar kode etik saya takut juga nih nggak diundang lagi. Nah, kalau mau ngundang baik ya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.